Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan terkait klasifikasi ilmu praktis. Berikut adalah nama anggota kami, ada Sania Rasika, Nursutun Hasana, Widya Komala, Giska Ananda, dan juga Azara Nofilda. Latar belakang dari ilmu praktis sendiri, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka para tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh filsuf dunia juga terus mengembangkan ilmu terkait seiring dengan peradaban ilmu itu sendiri. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Aristoteles, di mana ia mengemukakan ilmu menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu teoritis dan juga ilmu praktis. Ilmu praktis adalah ilmu praktis adalah aplikasi dari ilmu teoritis. Sedangkan ilmu teoritis sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan. Ilmu praktis dan ilmu teoritis saling berkaitan satu sama lain. Tanpa adanya ilmu praktis, maka tidak akan ada ilmu teoritis. Next. Selanjutnya ada pembagian ilmu praktis. Pada dasarnya, setiap ilmu yang bersifat teoritis itu memiliki ilmu terapannya masing-masing. Ilmu praktis atau amaliyah termasuk dalam bidang-bidang seperti bidang etika atau khuluqiyah, bidang ekonomi atau tadbir al-manzil, dan bidang yang mengatur pergaulan umat dalam keluarga atau tadbir al-madinah atau politik. Selanjutnya adalah etika. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang artinya adat kebiasaan. Namun, etika memiliki arti yang luas sehingga kata tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang moralitas dan perilaku manusia dalam bersosialisasi yang sesuai dengan teoritis etika. Etika terbagi menjadi dua, antara lain etika umum, yaitu landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berbicara dengan yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang lebih formal. Yang kedua itu adalah etika khusus. Etika khusus itu merupakan landasan dasar etika dalam suatu bidang. Salah satu contohnya adalah etika kedokteran dan profesi, di mana hal tersebut menjelaskan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika menjalankan kegiatan yang bersangkutan. Contohnya etika politik, yaitu pedoman hukum secara umum, yaitu selanjutnya etika pemerintahan, keadaan pemerintahan yang saling bersangkutan dalam suatu negara. Dan selanjutnya yaitu ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos yang berarti kaidah-kaidah dalam rumah tangga. Maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi ini berarti aturan dalam rumah tangga. Pada dasarnya, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran dengan sumber daya yang terbatas, namun permintaan yang tiada batas. Nah, ada beberapa motif dari perilaku ekonomi, yaitu pertama yaitu motif benefit, yaitu individu melakukan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya agar sesuatu hal yang belum terpenuhi dapat segera dipenuhi. Yang selanjutnya yaitu motif penghargaan, di mana individu melakukan ekonomi untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Misalnya ketika individu membeli barang branded yang dianggap agar mendapatkan uh, anggapan bahwa memiliki kelas sosial yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu motif kekuasaan ekonomi, di mana individu melakukan ekonomi untuk dapat menguasai ekonomi. Misalnya, saat suatu pengusaha, em, usahanya itu dapat berkembang dengan pesat, maka timbul keinginan untuk pengusaha tersebut menguasai pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu motif sosial, di mana motif sosial ini melibatkan orang lain untuk fungsinya yaitu individu melakukan ekonomi bukan untuk alasan pribadi, melainkan untuk kepentingan orang lain. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi untuk menjawab mengapa ilmu ekonomi berubah dari ilmu tentang etika menjadi ilmu mengenai finansial. Nah, ilmu ekonomi ini akan terus berkembang. Maka pada awalnya ilmu ekonomi ini dianggap sebagai cabang ilmu yang mengatur pengelolaan dalam rumah tangga, termasuk di dalamnya berbagai kebutuhan manusia. Namun, seiring berkembangnya zaman, eh, ilmu ekonomi ini menjadi
ada pergeseran sudut pandang di mana yang ekonomi awalnya dianggap sebagai ilmu etika keluarga berubah menjadi ilmu finansial. Perlu kita ketahui apa itu ilmu finansial. Ilmu finansial adalah ilmu mengenai manajemen keuangan, merupakan kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan. Tujuannya dari manajemen keuangan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan menjaga kelancaran arus keuangan. Ilmu finansial mengatur mengenai perencanaan keuangan, uang masuk, uang keluar, kerugian, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, kapitalisme yang semakin berkembang di dunia yang menjadikan uang sebagai segalanya dan menjadi aspek penting dari suatu il- kegiatan ekonomi. Hal inilah yang menjadi alasan yang kuat mengapa ekonomi tersebut berubah dari ilmu mengenai etika keluarga menjadi ilmu mengenai finansial. Baiklah, selanjutnya yaitu ilmu politik. Jadi awalnya ilmu politik itu mulai menemukan eksistensinya sebagai disiplin ilmu sendiri, merupakan pengaruh dari pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani kuno. Pada masa itu, politik dianggap sebagai bagian dari filsafat sebelum akhirnya menjadi disiplin ilmu tersendiri. Akan tetapi saat ini kajian tentang ilmu politik banyak diketahui sebagai ilmu yang hanya membahas tentang pemerintahan dan kekuasaan, bahkan cenderung mengarah pada penilaian yang buruk. Sementara itu, dalam buku Etika Nikomaian karya Aristoteles, ilmu politik merupakan bidang ilmu yang paling otoritatif. Sementara ilmu lain seperti manajemen rumah tangga dan ilmu militer itu berada di bawahnya. Kajian ilmu politik itu sendiri tidak dapat terpisahkan dari ilmu-ilmu dasar etika. Nah, manusia-manusia itu pada dasarnya membutuhkan etika untuk hidup, butuh manusia lain untuk hidup dan membentuk kelompok. Kelompok-kelompok itu membutuhkan kelompok lain untuk menjadi sebuah paguyuban kelompok. Nah, paguyuban kelompok itu hidup dengan menggunakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, paguyuban kelompok itu perlu adanya suatu bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan ini diatur di dalam sebuah ilmu yang dinamakan sebagai ilmu politik. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jadi ilmu praktis juga dikenal sebagai ilmu terapan atau ilmu amaliyah, merupakan cabang dari ilmu teoritis yang membimbing manusia melalui langkah-langkah praktis dan konkret. Tanpa adanya ilmu praktis, ilmu teoritis tidak akan ada. Klasifikasi ilmu praktis termasuk ilmu etika, ilmu ekonomi, dan juga ilmu politik. Ilmu etika mempelajari nilai dan moral manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan terbagi menjadi etika umum dan etika khusus. Ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku individu dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Ilmu politik awalnya berkaitan dengan ilmu politik awalnya berkaitan dengan filsafat. Namun kini lebih berfokus pada pemerintahan dan kekuasaan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan menjaga kelancaran arus keuangan. Baik, cukup sekian dari kami. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat memberikan pemahaman dan juga gambaran terkait klasifikasi ilmu praktis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.